Bersama saya telah hadir Direktur PT X Dana Investa Indonesia, Ibu Imas Siombing. Bu Imas, terima kasih sudah di sini, Bu. Kita bicara soal fintech. Ini sesuatu yang banyak sekali dibicarakan orang, tetapi jujur termasuk saya, itu hanya lebih familiar dengan pembayaran, Bu. Kalau kita bicara soal e-money, e-wallet, itu kita tahu. Tetapi selain itu, mungkin tidak banyak orang yang tahu. Sebetulnya seperti apa perkembangan dan juga potensi industri fintech di pasar modal, karena Ibu bergerak di situ juga. Ya, kalau bicara mengenai potensi fintech untuk pasar modal, itu memang berpengaruh, dampaknya positif ya bagi pasar modal, karena dengan adanya fintech, maka produk-produk pasar modal ini bisa menjangkau ke lapisan masyarakat ya. Jadi bisa menjadi solusi untuk masalah demografis ya, yang saat ini memang menjadi masalah karena di Indonesia memang sangat terpencar-pencar begitu ya. Iya. Dan untuk apa aja sih perusahaan yang ada yang masuk ke dalam kategori sebagai perusahaan fintech, itu ada berbagai kategori ya, diantaranya mungkin perusahaan pembayaran yang seperti tadi Pak Leo sampaikan ya, yang seperti peer-to-peer atau e-wallet, e-money ya. Selain itu kategori lain juga ada seperti wealth management ya, fund supermarket seperti kami, perusahaan kami ya, X Dana. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya ingin tahu, Bu, bisa tidak diilustrasikan secara sederhana sebetulnya yang Ibu dan teman-teman di equity crowdfunding ini lakukan, atau fund supermarket fund, apa yang dilakukan, Bu? Ini seperti perusahaan kami ya, X Dana ini memiliki aplikasi reksadana online. Aplikasi, ya. Jadi di telepon pintar ada? Betul, jadi aplikasinya tinggal di-download aja ya, sesuai dengan nama aplikasinya ya. Dan kemudian bagi masyarakat yang ingin masuk ke dalam produk, ingin berinvestasi ke dalam produk pasar modal, contohnya reksadana ini, bisa melakukan registrasi melalui download aplikasi tersebut. Kalau begitu, sebetulnya apa yang paling penting lagi aspek pasar modal yang masih harus dioptimalkan? Jadi untuk registrasi mungkin lebih mudah sekarang ya, dengan adanya aplikasi ya, bisa dilakukan dengan online. Tapi untuk hal-hal tertentu memang kita perlu untuk ada terobosan-terobosan seperti memang nggak semua produk pasar modal itu bisa dilakukan secara digital. Masih ada juga yang diperlukan yang namanya tanda tangan basah seperti itu. Dan mungkin hal-hal seperti inilah yang mungkin secara teknologi kita mesti lakukan terobosan-terobosan ya, untuk bisa diterapkan di dalam industri kami ini ya. Industri 4.0 itu kan bicara soal digitalisasi. Kalau saya sadar betul bahwa pasar modal ini termasuk industri keuangan yang paling maju mungkin dibandingkan perbankan atau yang lain untuk mengadopsi industri 4.0 kan. Ada tidak, Bu, hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi soal digitalisasi ini supaya kemudian pasar modal ini tetap menarik? Memang sih kemudahan dalam hal registrasi, akses juga transaksi itu sangat diperlukan. Ya. Jadi kendala-kendala seperti tadi digital signature, kemudian juga ada hal lain juga yang mungkin secara regulasi mungkin perlu disesuaikan ya, yaitu KTP. Kenapa itu, Bu? Ya, jadi kalau kita ingin menjangkau generasi Z ya, yang maksudnya yang belum memiliki KTP, itu juga memang masih terkendala. Fintech for Capital Market Expo 2019 itu kan dilakukan Bursa Efek Indonesia juga dengan Aftek ya, Ibu salah satunya. Apa yang diharapkan dari acara itu, Bu? Yang diharapkan dari acara ini adalah tentunya ya kita bisa mengenalkan ya bagaimana perusahaan masing-masing yang tergabung dalam Aftek ya, mengenai bisnisnya dan teknologinya juga, yang pasti sih bisa melakukan atau memperluas kerjasama di antara anggota Aftek ya, dan ya menciptakan ekosistem fintech yang lebih sehat lah di Indonesia. Harapannya ke depan, apa yang harus dilakukan segenap stakeholders untuk mendorong juga industri yang Ibu sekarang masuki? Ya, harapan kami adalah kami bisa bekerja sama ya, untuk bisa memberikan solusi dari kendala-kendala yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya dalam hal penyesuaian input data, kemudian digital signature ya, dan juga hal ini kembali lagi, ini agar kita bisa memperluas market kita ya, market kita, karena reksadana khususnya reksadana ya, karena kami platform reksadana ini maksudnya nilai investasinya sangat terjangkau dengan 10.000
Ya, artinya kita Dibandingkan bisa di kelas aset yang lain begitu betul. ya. Artinya kita bisa menjangkau bukan cuma masyarakat di pelosok-pelosok dengan fasilitas fintech ini, Sekian lapis tapi ekonomi juga. ya. Baik. Jadi bisa sampai ke generasi Z atau mungkin kembali lagi ke generasi nanti ya, Oke. AA dan sebagainya. Gitu. Semoga itu yang terjadi ya, Ibu Imas Siombing. Terima Iya. kasih sudah di sini, Iya. Bu.